lagi bersama Mami Ika di sini, ditemani oleh Big Leaf dan Wulandari. So para sobat, Mami Ika minta ditemenin ya. Di konten kali ini Mami Ika pengen ganti media, makeover atau reporting Big Leaf dan Wulandari. Jangan lupa ya Mami Ikanya dikasih like, di komen dan di subscribe. So dalam catatan Mami Ika ya, ini Big Leaf udah belum diganti media selama 6 bulan ya. Jadi dia sudah menunjukkan ciri-ciri harus diganti media. Kenapa? Karena sudah beberapa kali daunnya itu menguning kayak gini, padahal rajin disiram gitu kan. Makanya para sobat, kalau misalnya ada tanaman ganti media itu dikasih di potnya ini semacam tanggalan gitu ya, kapan tanggal ganti media dan kapan 3 bulan berikutnya lagi. Jadi kita tuh ada kayak reminder gitu ya, notifikasi kalau ini harus di reporting, harus di makeover ya. Ini karena udah sering kali ininya daun pada menguning satu persatu, lama-lama hilang ya, karena media udah kehilangan unsur hara. Dan juga di sini Mami Ika punya Wulandarinya dulu ditanam pakai lumut, tapi udah butek ya, udah lama juga nggak ganti media dan juga udah terbakar teman-teman, udah terbakar. Jadi karena cuaca ekstrim jadi harus diganti media juga. So para sobat jangan lupa ya, tetap stay tune bersama Mami Ika di sini terus untuk menemani ganti media ini. Para sobat udah tahu kan ya, kalau cocomis itu adalah media tanam yang kita gunakan untuk tanaman aglo yang bermasalah dengan akar, atau kita ingin mencacah, kemudian potong pucuk yang akarnya belum ada, yang akarnya bermasalah, maka cocomis itu adalah bahan penyelesaiannya ya. Bisa juga enggak sih, bisa juga dicoba-coba dengan yang lain, misalkan dengan pasir malang yang dicampur dengan cocomis, atau pasir malang dengan kokopit, atau pasir malang 100%, atau bahkan pernah loh para sobat, Mami Ika itu menggunakan pasir batu hias ya. Jadi karena uji dicoba aja, pasir malang kan memang mengandung unsur hara ya, tapi kalau pasir batu hias itu pernah Mami Ika ambil tuh di pot, isinya pasir batu hias itu yang kerikil-kerikil itu loh, yang buat taman itu loh. Nah terus itu kan ada macam-macam tuh, ada yang pancawarna, ada yang warnanya orange, putih gitu kan, pakai itu aja, tapi dipastikan ada air di bawahnya, itu bisa tumbuh itu akarnya ya. Dan tapi kalau memang nggak ada itu juga, adanya media 7 bahan, nggak apa-apa pakai media 7 bahan, tapi pastikan dikasih tatakan piring dan di bawahnya itu dikasih air. Jadi media 7 bahan itu kan poros ya, lolos air ya. Jadi kalau dikasih tatakan piring itu di bawahnya ada air, nah otomatis media tanam itu akan terjaga kelembapannya, gitu aja sih. Karena kokomis sendiri kan kelembapannya tinggi, seminggu sekali kita siram ya menandakan dia kelembapannya tinggi. Tapi kalau yang media 7 bahan kan cepat amblesnya airnya ya, jadi dia harus digenangi dengan air gitu. Dan kalau bagusnya airnya dikasih B1 atau atonik yang perangsang tumbuh akar itu, jadi ada akarnya ya. Baik para sobat, untuk menghemat waktu nih sebelum azan asar, kita coba bersihkan media lumutnya ini dulu ya. Wulandari tuh, Wulandari Neng Wulan. Ini media lumutnya udah butek ini para sobat. Udah butek ini para sobat. Jadi para sobat kalau repotting itu kalau bisa dikasih tanggalan, di potnya dikasih tanggal seperti Rimawan itu, Mas Rimawan Vlog itu kan dikasih tanggal. Jadi kita tahu kapan kita bakal nih. Jadi kan kalau kita udah koleksinya udah banyak, udah lebih dari satu, udah berpuluh-puluh pot, kita kasih tanggalan, kita nggak tahu ini kapan kita terakhir kali ganti media, ini kapan. Nah ini alhamdulillah nggak ini ya, alhamdulillah akarnya baik-baik aja ini, sehat ya, belum ada ini ya. Oke, kita sini. Ini tadi kan udah Mami ini ya, udah Mami Ika kasih airnya, udah dikasih B1 dan anti germen. Kalau nggak ada anti germen kasih SPC aja ya. Oke para sobat, ada azan itu sebentar ya, ini taruh di sini aja dulu nggak apa-apa. Sekarang giliran Big Leaf ini nih. Wis, Big Leaf emang big nih. Duh, ini gimana cara gantinya nih para sobat? Yuk, pelan-pelan aja ya, kita nggak buru-buru juga, nggak dikejar pelanggan juga. Udah butek nih. Tuh para sobat.
Ini soalnya tuh udah 3 kali potong daun karena kuning. Takutnya kalau nggak segera diganti media, ini lama-lama dia jadi kayak keladi aku lagi. Daunnya hilang satu-satu. Ya para sobat ya, Mami Nika nggak bisa pisahin di sini ya. Ini kan bisa dipisah bonggol ya, bisa dipisah bonggol. Ini kayaknya yang udah kuning juga nih, udah mau kuning. Ini udah mau kuning tuh. Bisa gimana para sobat? Ini lihat ya akarnya tuh. Kalau kita nggak terlambat sedikit lagi, kita udah ini. Apa mau dibawa, tergantung sih para sobat maunya suka yang rimbun apa suka yang nggak rimbun. Ini biar dicuci dulu. Oke, kalau ini sepertinya tidak ada permasalahan dengan akar ya para sobat. Jadi kita Neng Wulan dari ini kita akarnya sehat-sehat aja. Kita menggunakan media 7 bahan ya. Kalau ada masalah nanti kita baru gunakan Kokomich. Oke, kita menggunakan media 7 bahan saja. Media 7 bahan kita gunakan. Tidak gunakan Kokomich ya, karena akarnya ada ya. Lebih baik kita menggunakan media 7 bahan buat dia di sini. Ya, untuk setinggi ini diperkirakan dia memakai pot yogurt yang segini. Oke. Jangan yang gede-gede yang melebihi dia. Oke, media 7 bahan. Coba cukup itu segitu. Jangan lupa dikasih bawahnya dikasih furadan ya, furadan dikit. Di sini kasih furadan, kasih ke sini furadan ya. Furadan dikasih supaya nggak ada gulma-gulma ya, hewan-hewan kecil-kecil yang betah di situ. Nah, kita taruh di situ. Cukup segini ya, guys. Pegang dulu daunnya Neng Wulan. Yuk, kita kasih lanjutin. Furadan udah dikasih ya. Biar binatang-binatang rayap-rayap kecil nggak betah di situ. Dikasih furadan bawahnya. Di dalam media tanamnya kasih furadan. Oke. Baru aku kasih furadan lagi dikit. Dikit aja. Dikit. Kalau nggak ada furadan gimana dong, Mam? Gitu kan? Kalau nggak ada furadan dikasih kopi biasa juga bisa tuh guys, kasih kopi, bubuk kopi dikit. Nah setelah dikasih furadan jangan lupa dikasih pupuk merah atau osmokot ya. Pasti teman-teman punya kan pupuk merah atau osmokot. Kasih dikit tuh, pupuk merah atau osmokot kasih dikit. Lanjutkan lagi. Gitu ya. Nah, selesai Neng Wulannya dengan media 7 bahan. Dalamnya sudah ada furadan anti hewan-hewan kecil, nggak akan betah di situ, dan sudah dikasih pupuk merah atau osmokot juga. Oke para sobat, jangan lupa ya disiram menggunakan B1 atau atonik 3 hari sekali di musim hujan atau 2 hari sekali di musim panas ekstrim seperti Agustus ini ya. Oke guys. Oke, kalau dia ada menghindari dia dari kutu putih atau kutu sisik, jangan lupa pakai Kurakon atau Alika. Oke, seminggu sekali disemprotkan Kurakon atau Alika. Kemudian bisa juga neem oil. Neem oil adalah pestisida yang herbalnya ya, dari anti ulat, anti semut, anti kutu putih, kutu sisik, menggunakan neem oil RJ37 nih, aku pakai juga nih. Nah itu ya. Untuk media tanamnya bisa menggunakan bakterisida atau fungisida seperti ini, diteteskan ke dalam media siram ya, media siram boleh, atau menggunakan anti germen juga boleh, atau kalau nggak ada kita menggunakan sabun cuci piring, itu harus ditaburkan ke media 1 minggu sekali lah ya. Atau neem oil yang bubuk itu juga bisa, neem oil yang neem oil yang bubuk itu kan juga ada, bisa ditaburkan ke media juga. Oke guys,
gitu ya. Nanti kalau pas teman-teman punya peliharaan seperti ini, mau nggak mau pasti punya yang begitu-gituan. Baik guys, ini kita dapat big leaf-nya ya, kita cacah-cacah karena kondisinya yang udah bermasalah dengan akar ya guys. Sayang-sayang sekali ya guys, ini sudah bermasalah dengan akar. Maka kita sebelum kasih dia bermasalah dengan akar, mau nggak mau kita harus kasih dia apa namanya nih, kokomiche ya, kokomiche. Kita harus kasih dia kokomiche karena akarnya yang bermasalah di sini. Kita nggak ngasih ini ya, dia disembuhkan dulu di kokomiche. Dari sini aja. Terus ini saya celupin ke detin ya, detin saya celupin. Itu buat obatnya dia ya guys. Tuh guys, kalau hobi jangan stres ya guys, katanya kan hobi jangan stres. Oke, nih saya taruh di sini guys. Ini juga ini buat induknya yang lagi bermasalah dengan bonggol ya guys ya. Nih guys, akar-akar zombinya saya potong aja tadi guys, takutnya akarnya tuh ada masalah. Oke guys, saya taruh di sini ya guys ya. Saya tutup dengan kokomiche lagi ya guys. Terus siramnya seminggu sekali aja guys, kan dia masih dalam proses penyembuhan. Jangan dikasih bonyok dulu, ntar tambah bonyok. Oke guys, makanya jangan terlambat memberikan pertolongan ya. Mami Ika sendirian soalnya guys, sembuh-sembuh seginian. Sobat Mami jangan stres, kalau hobi jangan stres ya. Dikasih kokomis biar dia disembuhkan dulu di kokomis ya. Ini Pak. Oke. Ini ada bonggolnya 2, dicelupkan juga ke detin ya, biar nggak ada yang ngerogotin dia. Karena nggak tahu mana atas mana bawah, ditanam horizontal aja ya, jangan ditanam vertikal kayak gini. Ini nggak tahu atas mana bawah mana. Ini bonggol, liatin bonggolnya, liatin bonggolnya. Nah tuh diliatin bonggolnya. Sebenarnya ini jelas bawah ya, karena akarnya ke sini ya. Tapi kita tanamnya adalah kita tanam horizontal aja ya, biar nggak bingung yang atas mana yang bawah mana. Nih tanamnya horizontal gini, tutup sama kokomiche lagi. Oke, semoga dia sembuh. Baik para sobat aku, dimanapun para sobat berada, segitu dulu dari Mami Ika di sini. Para sobat udah tahu manfaat dari kokomis dan udah tahu juga bagaimana media 7 bahan. Oke para sobat, begitu dulu dari Mami. Nanti jangan lupa disiram. Yang ini yang Neng Wulandarinya udah sehat, di sini disiram ya 2 hari sekali, dan yang ini ya 4 hari sekali aja karena pakai kokomis ya, dan masih jangan terlalu banyak dulu ya karena masih proses penyembuhan. Baik. Itu dulu para sobat Mami, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa selalu bersyukur atas sedikit amanah yang diberikan Allah kepada kita. Amanah itu macam-macam ya, bisa kesehatan, ilmu, kedudukan, apapun yang diberikan kepada kita, syukuri dan manfaatkan dengan baik. Gunakan dengan baik ya amanah tersebut. Tetap selalu bahagia, tetap jaga kesehatan. Stay tune terus bersama Mami. Jangan lupa di like dan jadi subscriber Mami forever. Love you. Dah.